Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB. Dan di kelas KB kali ini seperti biasa kita bakal ngelihat recap minggu yang kedua kemarin di MPL Indonesia season ke-12. Dan memang untuk MPL sekarang itu buat yang bertanya-tanya kenapa ada liburnya, jelas jawabannya kan udah pernah gue jawab. Karena memang ada dua turnamen, yang satu SPS, yang satunya adalah ISF. Jadi nanti di week yang kelima kita juga bakal ada libur lagi sebelum menuju ke minggu yang keenam. Tapi kita bakal ngobrolin hasil dan juga lagi dan lagi background gua akan gua dedikasikan 8 minggu recap gua untuk pemuncak klasmen. Dan kebetulan emang pemuncak klasmennya nggak berubah gitu loh teman-teman. Karena berdasarkan hasil aja, dari hari pertama, minggu yang kedua, di hari Kamis itu Bigetron Alpha kebetulan menang melawan Dewa 2-0. Onyx juga menang melawan Altrigo 2-0. Di hari Jumat setelah itu EVOS mendapatkan kemenangan pertamanya melawan Geek Farm dengan skor 2-1. Dewa ternyata menelan kekalahan 2 kali. Setelah di minggu pertama tuh mereka menang 2 kali, tapi minggu kedua mereka nggak dapat poin sama sekali. Mereka kalah dari Onyx 0-2. Selanjutnya di hari Sabtu, ini ada pertandingan dari Aura Fire versus Rebellion Zion. Rebellion Zion menang dan melanjutkan tren positif mereka. Mereka mendapatkan 2 kemenangan. 0-2 didapatkan Rebellion Zion. Setelah itu tim dengan pecah telur pertama itu datang dari Geek Farm. Jadi nanti akan ada derby pecah telur selanjutnya antara Alter Ego dan juga Aura Fire yang kemungkinan terbesar akan ada di minggu yang keempat. Karena nanti bakal gue tunjukkan juga untuk jadwal di minggu yang ketiga, dan pertandingan dari Alter Ego di minggu yang ketiga itu tidak ada sama sekali teman-teman. Lalu derby klasik menghasilkan poin 1-2. EVOS dikalahkan RRQ di pertemuan di leg yang pertama minggu yang kedua. Untuk pertandingan di hari Minggu itu ada Alter Ego melawan EVOS. Alter Ego ternyata juga masih dikalahkan 2-0, bahkan ini poin yang 0-2. Ini poin yang sangat-sangat bagus buat EVOS Legends karena mereka jatuhnya dari 3 pertandingan dapetin 2 kemenangan, dan itu untuk gue bilangnya awal-awal mereka karena mereka baru 3 match. So far so good lah, tapi emang masih banyak yang harus di-improve, dan nanti salah satunya yang bakal gue mention di dalam video ini. Selanjutnya di pertandingan terakhir ada RRQ versus BTR. Kalau di hari Sabtu itu adalah derby yang belum mendapatkan poin. Kalau RRQ versus BTR itu kebetulan adalah derby untuk menentukan siapa yang lanjut win streak-nya. Dan yang lanjut win streak-nya adalah RRQ dengan poin 2-0. Sehingga membuat klasmen sementaranya itu teman-teman bisa lihat sendiri. Ini bisa di screenshot ya kan, di-share ke grup WhatsApp keluarga. Mah, pah, tim favoritku ada di urutan segini misalkan gitu kan. Kalau Kingdom silahkan ya kan di-share. Karena kebetulan Kingdom harus bahagia. Kenapa gue bilang Kingdom harus bahagia? Karena di 2 minggu mereka ya kan, mereka masih memuncaki klasmen dengan 5 kemenangan tanpa 1 kali pun kekalahan. Kebetulan kalau kita lihat dari Onyx sama Bigetron Alpha, mereka sama-sama sudah mendapatkan 1 kekalahan. EVOS Legends, Rebellion Zion, dan Dewa United Esports baru mendapatkan 2 kali kemenangan. Nah, sementara untuk Geek Farm, mereka baru mendapatkan 1 kemenangan. Aura Fire dan juga Alter Ego, mereka belum menang sama sekali, dan itu yang mungkin akan menjadi beberapa perbincangan untuk hari ini. Tapi kalau Aura Fire kayaknya lebih gue bisa bilang lebih mending sih, karena kalau Alter Ego gue nggak mau menyalahi atau bahkan bilang kayak ini salah di sini, enggak. Tapi gue akan sedikit lebih memberikan sedikit memberikan gambaran yang detail. Kenapa menurut gue Alter Ego itu tidak bisa lepas dari tanda kutip komen-komen kayak pasif AE di video kali ini. Tapi kalau begitu langsung aja kita mulai dari urutan yang pertama. Dan nah di sini nih di recap week yang kedua kebetulan gue udah nyatet dan ada sekitar 9 video atau 9 klip yang bakal gue bahas dari masing-masing tim. Gue bakal mulai urutannya teman-teman ya, 1-9. Teman-teman mungkin kalau misalkan mau skip silakan coba cari di detikan atau timestamp yang nanti akan muncul. Jadi gue akan mulai dari Bigetron, Onyx, Geek, Dewa, Rebellion Zion, Aura Fire, EVOS Legends, RRQ, baru Alter Ego. Ada 9 klip. Dan kalau gitu kita langsung mulai aja dari Bigetron Alpha. Ini dia klip yang pertama. Oke, untuk Bigetron Alpha mungkin teman-teman lebih bisa fokus kepada Fredrin Mid, yang kebetulan rotasinya ini menarik teman-teman. Karena gini, mungkin ini bisa jadi langkah awal juga bagi fighter-fighter atau hero-hero sustain akan ada di mid lane. Untuk ngomongin komposisi sebenarnya cukup kompleks, karena kalau misalkan teman-teman lihat dari komposisinya Bigetron Alpha, mereka tuh magic damage-nya cuma ngambil dari 2 source. Yang pertama adalah jelas dari Joy ya kan, dengan Rhythm of Joy-nya tuh sakit banget untuk magic damage-nya. Yang kedua ada di Digi, walaupun bentuknya poke damage, tapi setidaknya masih ada magic damage-nya, dan itu yang mungkin dipertimbangkan sama Bigetron Alpha.
Kebetulan di sini Super Finn berperan sebagai mid laner Fredrin, bukan roamer ya, tapi mid laner. Dan di sini tugas dari mid laner Fredrin itu ya mirip-mirip sama sebagai jungler juga, itu adalah membuka semua map yang ada dan bahkan ngebadanin semua damage yang mungkin bisa di deliver sama teman-teman dari Dewa. Dan ini kebetulan gameplay yang mungkin bisa kalian tiru teman-teman. Gimana caranya? Ya mungkin salah satunya adalah kalian harus bawa support. Supportnya nggak harus Digi menurut gua. Di sini kayak misalkan kita ambil contoh kayak misalkan Florin, atau kalian tuker sama Angela, atau kalian bawa Estes sekalipun ya kan, atau mungkin Rafaela ya kan di sini. Menurut gua masih oke-oke aja karena ya setidaknya ada backup yang cukup lah dari support. Karena konotasi hero support ini kan biasanya emang utility-nya bagus banget buat team fight. Makanya oke banget untuk mid laner yang memang bisa mungkin membuang waktu banyak lah. Kasarnya kayak oke, dengan satu Fredrin keluar banyak skill dari Dewa. Contohnya kayak gini. Yang pertama, Leo Murphy keluar The Way of Dragon. Di kick nih. The Way of Dragon udah keluar dong. Sementara di sini Ki masih nahan ultimate-nya. Dan lihat ketika Finn ngedeliver damage ya kan. Itu bener-bener posisi 3 lawan 5 di sini teman-teman bisa lihat. Dan ini bakal ngebuat lihat Super Ken dapat space. Terus si Super Sorizo juga dapat space. Dan lihat efek dari satu fighter di mid yang ternyata nggak tumbang. Itu malah ngebuat Dewa tuh bener-bener nggak siap dan mungkin kaget sama draft kayak gini. Bahkan kalau teman-teman sadar tadi lihat Super Ki baru keluar ulti cuma gara-gara si Super Saiyan-nya ini yang dalam ancaman, bukan si Super Finn yang dalam ancaman. Dan ini mungkin bisa diterapkan di ranked. Tapi harus party 5 teman-teman. Kenapa harus party 5? Ya kalau solo mana kepikiran buat ngambil Fredrin mid guys. Selanjutnya kita beralih ke Onyx. Kalau Onyx gue suka di setupnya teman-teman. Jadi gini, ini mungkin untuk XP laner juga mahal harganya. Di menit 150 seharusnya atau normalnya rata-rata para XP laner ini kan masih ada di level 3. Ataupun kalau nggak di level 3 udah level 4 duluan karena beberapa hal yang mereka lakukan sebelumnya. Entah dia ketinggalan gold plus 8 gold akhirnya. Tapi biasanya XP laner sekarang itu ngelakuin yang Boots lakukan sekarang nih, jelas banget. Dia tarik ulur lordnya, di camp bawah ya kan. Terus ngereset lordnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuang-buang waktu selama mungkin dari Kairi, biar Kairinya bisa dapetin level yang kelima. Dia dapetin level yang kelima, otomatis retributionnya lebih power. Sally Boy kebetulan dia kemakan sama baitnya Boots. Boots 2 kali ngereset. Tujuannya yang pertama adalah apa? Tujuan yang pertama adalah jelas biar alter egonya juga ketahuan. Next purple buff duluan atau orange buff duluan yang muncul. Kebetulan di sini dari alter ego adalah purple buff duluan yang muncul. Onyx mereka malah start dari sini, dari purple buff. Jadi crossing nih. Kebetulan mulainya crossing. Sally Boy mulai dari purple buff, Kairi mulai dari purple buff. Jadi seharusnya yang lebih diuntungkan untuk setup turtle duluan adalah alter ego. Karena dia lebih dekat sama purple buff start pertamanya Sally Boy, sehingga Sally Boy lebih cepat untuk dapetin level yang kelima. Sayangnya yang gue lihat di sini Kairi malah ngambil opportunity itu, chance untuk dia ngambil level 5 dulu, ketimbang Sally Boy. Ini mana Sally Boy itu ternyata masih stay di level yang keempat. Dan kebetulan pas Sally Boy-nya ketangkep, Kairinya free, dapet turtle. Terus lihat Kairinya level 5, Sally Boy-nya level 4. Dari sini aja udah rugi banget. Kenapa udah rugi banget? Karena dengan 2 kali turtle-nya di reset Boots, Kairi bisa dapetin level yang kelima. Dan dari level kelima kali ini nih level kelimanya Kairi, nih di sini. Kalau kita kali 2, di 2 menit selanjutnya, itu Kairi nyaman banget. Dia nggak bisa dirusuhin sama Baxia jungler. Padahal hakikatnya, hakikatnya nggak tuh? Atau normalnya, ini normal days in Land of Dawn kali ya. Normalnya, rata-rata tank jungler itu tuh biasanya lebih gampang buat invasi jungle ke assassin. Tapi lihat sekarang malah Kairinya yang nyuri 1, dapat kill. Terus sebelum turtle dia unggul level dibanding Sally Boy. Jadi komposisi tank junglernya nggak berjalan dengan maksimal gara-gara Onyx dia yang lebih bisa maksimalin objektif dan juga maksimalin level. Dan dari sini gamenya jadi one sided teman-teman. Kairi dapetin level lebih unggul dari Sally Boy, invasi jungle dan juga solo kill bisa terjadi. Gankingnya juga jalan dengan manis, ya kan?
Tuh lihat. Sally Boy di bawah. Kairinya juga udah level 7 dan mencuri satu demi satu jungle monster milik Sally Boy. Dan lihat di turtle yang kedua. Langsung di set up sama Onyx. Dan mereka gara-gara udah set up di turtle yang pertama tadi, 2 kali resetnya Boots berbuah manis. Kairi level 8, Sally Boy level 6. Ini menandakan bahwa emang explainer sekarang tugasnya banyak banget. Dan itu yang mau gua notes mungkin ke teman-teman semuanya, para pemain explainer, kalian harus lebih sabar karena sepertinya tanggung jawab sekarang tuh bukan di jungler atau roamernya, tapi explainernya juga bisa ngelit sekarang. Bahkan roamer-roamer di early game harusnya ngikutin tempo explainer. Karena kalau enggak, kan yang namanya level kan gedein explain kan, duit juga gedein explain. Roamer belum punya item, belum punya apa-apa, udah pasti bakal hilang duluan ketimbang roamer. Roamer belum punya item dan gak punya gold sebanyak explainer, ya sudah bisa dipastikan di teamfight yang bisa dimakan lebih gampang adalah roamernya duluan. Makanya roamer mungkin early gamenya bisa ngikutin explainer, tapi di mid gamenya dia yang harus ngikutin roamernya balik sih. Explainer job desknya di season ini lebih banyak lah yang gue lihat. Selanjutnya adalah dari Geek Farm. Nah, yang mau gue lihat dari Geek Farm atau gue saksikan dari Geek Farm adalah macro play yang mahal dari ini orang sih bener-bener nih, Baloyski. Jadi gini teman-teman, apa yang kira-kira teman-teman lakukan kalau teman-teman melihat informasi yang didapatkan sama Baloyski? Yes, mungkin teman-teman bakal bilang ke jungler teman-teman kalau, woi, mereka bakal start dari orange buff. Ini udah clear banget. Karena di sini tas nggak ada nih. Tas hilang di sini, ya kan? Tas nggak ada di sini, sehingga membuat ya udah pasti macro play yang berjalan bakalan start dari orange buff. Itu yang pertama. Kita tahu lah kalau rotasi jungler ya kan, misal apalagi ini ada turtle ya kan. Kalau kita hitung-hitung, kalau kita kasih thought experiments ya kan, atau eksperimen berpikir, kalau kita start dari purple buff, kita bakal lari ke sini, ya nggak sih? Buat Nael. Berarti rotasi farmingnya adalah mulai dari atas ke bawah. Sama halnya yang dilakuin sama Tas. Tas start dari sini biar Fanny-nya nggak rusuh di sini. Sehingga dengan dia start dari orange, otomatis rotasinya ke bawah dong. Iya nggak sih? Dengan rotasi seperti itulah membuat Geek Farm mendapatkan pattern kemana Tas akan berlabuh. Dan kalau teman-teman lihat, setelah Baloyski dapat informasi, oke, mereka start dari orange, ini yang dilakuin Geek Farm. Dan ini serem teman-teman, kalau misalkan dibawa ke rank mythic yang tinggi, menurut gue bakal works dengan, mungkin gue gak bisa bilang maksimal, tapi dengan baik lah kalau eksekusinya juga matang. Yang pertama, kita tahu Tas rotasinya bakal ke bawah, ya kan, sesuai dengan arah dari jalur farming map. Dan setelah Nael mendapatkan purple buff, Aboy, wah ini the underrated mid lane. Wah, Aboy langsung dengan wings by wings dia pakai burungnya ke sini dan Baloyski ngekonfirmasi kalau Tas masih farming di orange buff. Udah jelas banget kalau misalkan Baloyski di sini nih bukan cuma sekedar untuk ngegangguin Tas, tapi dia juga pengen rotasi ke sini biar motong si Franco yang kebetulan udah kelihatan dari awal di mapnya Geek Farm. Dan ini yang terjadi setelah Baloyski ngezoning Tas, Flicker juga udah digunakan, Retribution udah digunakan, dan First Blood. Wah, itu kayak Geek sih dapetin informasi, langsung gerak, dan mereka tuh bener-bener ngebagi tugas. Luke nge-eksekusi, Nael ngasih damage, Aboynya Varsha langsung burung ya kan untuk ngejar si Franco. Karena kebetulan sesaat setelah Baloyski-nya ini bener-bener ada di sini, Dreams udah kelihatan banget langsung jalan ke atas. Dan itu yang membuat teman-teman dari Geek Farm dia langsung ngerespon. Dreams-nya nggak sempet untuk escape, langsung keluar Flicker juga karena rata-rata udah pada level 2. Dan ketika udah nggak ada Flicker, ya udah yang diuntungin adalah Luke punya Flicker, Baloyski punya Flicker. Lihat, sekalipun di sini Baloyski nggak ngejar ke atas, dia bisa ngelakuin job desk kayak gini nih. Dia ngezoning Hizume nggak tuh? Dia ngezoning Hizume dan juga tetap memantau Tas gimana nih pattern farmingnya. Makin lama nggak? Ngebuying time nggak nih? Lihat, ngebuang waktunya Tas nggak? Dia udah nggak ada retri ya kan? Makanya Baloyski di sini bener-bener nungguin sampai pada akhirnya keluar Petrify, keluar semua skill, dan Baloyski nggak tumbang gara-gara dia ada Flicker.
Ini Geek Farm early-nya serem menurut gua. Dan gue suka macro play mereka. Ini jatuhnya kayak awal dan bounce back yang bagus buat Geek Farm. Karena setelah mereka kalah sama EVOS, mereka menang ngelawan Alter Ego. Tapi di satu titik lainnya gue harus bilang sama Geek Farm, jangan senang dulu. Kebetulan menangnya lawan Alter Ego. Itu masalah utama juga menurut gue teman-teman. Selanjutnya adalah Dewa versus Onyx. Ini kesalahan kecil banget guys, kecil banget, bener-bener kecil. Tapi menurut gua di level MPL, wah ini fatal banget teman-teman. Mungkin di rank oke lah, nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau di level MPL, sedetail ini aja gue perhatiin teman-teman dari Dewa. Small mistake, huge effect. Ini bener-bener ngaruh banget karena mungkin lawannya Onyx kali ya. Gue nggak tahu kalau misalkan nanti di tempat lain atau di match lain ini akan berpengaruh atau enggak untuk Dewa. Yang pertama, posisi dari Dewa yang bisa bukain map itu cuma Leo Murphy. Setuju atau enggak teman-teman? Kenapa gue bilang cuma Leo Murphy? Karena di sini satu-satunya skill yang dimiliki sama Leo Murphy, Iron Hook, itu setidaknya bisa ngebukain map dari jarak yang aman. Let's say dari sini dia bisa lempar hook ke sini, dia bisa lempar hook ke sini, iya nggak? Atau bahkan ya menugaskan Pendragon untuk maju karena Pendragon pegang Purify. Kebetulan di sini Leo Murphy dia masuk ke dalam rumput. Ini rumputnya nggak pakai Iron Hook dan dia langsung boom di all in. Dan ketika Leo Murphy di all in, case-nya dengan Angela dia masuk ke Leo Murphy. Dari skenario ini aja, teman-teman harusnya udah bisa nangkep bahwa Watt-nya berarti nggak punya cover dari Angela. Dengan satu kesalahan kecil, lihat Watt yang bebas di sini jadi nggak bebas karena dia juga nggak dapetin shield dari Valentina dengan ultimate Angela. Dan dari Dewa yang untung dapetin top lane, nge-pressure cewek, ceweknya dapat assist, Onyx malah dapetin snowballnya di sini. Efek bola salju yang dimana ketika dari early game dia dapetin keuntungan dan dia melanjutkan keuntungan tersebut, ya kan, jadi lebih unggul daripada lawannya. Itu yang dilakukan sama teman-teman dari Onyx. Ketika Leo Murphy ternyata di pick off, ya kan, dan di sini yang respon nggak banyak. Sementara Fanny-nya Ray aja di bawah gitu loh. Dia lagi lebih fokus sama purple buff dan Pendragon nge-covernya terlalu jauh di sini. Sehingga membuat satu kesalahan kecil jadi fatal kelihatannya di level MPL teman-teman. Tapi kalau di rank, ya gue nggak tahu sih kalau di rank bakal bener-bener apa ya, bakal bener-bener jadi kesalahan gede atau enggak. Karena nih yang gue lihat ya, bedanya level MPL sama level rank. Rank lu bikin satu kesalahan, it's okay. MPL lu bikin satu kesalahan, wah itu bisa, waduh, teret. Selanjutnya adalah Aura Fire versus Rebellion, tapi gua bakal fokus ke Rebellion Zion dulu karena Aura Fire nextnya. Di sini yang gue suka adalah dari Rebellion Zion tuh Symphony of Skill-nya. Seolah-olah menandakan kalau mereka tuh sudah memiliki chemistry kali ya, perlahan-lahan gue bilangnya ya. Dan di sini kebetulan Rainbow yang main dan refleks dari Rainbow sama kombinasi dia sama Audi TZ. Ini kombinasi duo yang baru dipromosikan dari dari MDL ke MPL. Matang banget dari Rebellion Zion. Tinggal dipoles lagi nih kalau gue bilang ya. Yang pertama adalah High, dia buka ultimate, ya kan, otomatis hitboxnya Rebellion Zion kelihatan semuanya. Rainbow, dia nggak mau kalah, dia juga ambil ultimate-nya High. Dia mau ngegedein hitboxnya Aura Fire, dia mau cari informasi di mana Aura Fire berada. Dan ini mungkin bisa jadi Franco terakhir bagi Audi TZ di week yang kedua. Karena apa? Karena yang gue lihat Audi TZ dengan Franco-nya luar biasa banget. Dan teman-teman bisa lihat, ini dia combo penambahan hitbox dari ultimate Novaria dan juga Franco-nya Audi TZ. Jadi Rainbow buka ulti, dia udah dapetin ultimate-nya Novaria, ya kan, ditahan. Terus di momen yang tepat, pas Audi TZ mungkin udah menerka-nerka kali ya, Rainbow buka ultimate, facehugger tertangkap. Boh, itu manis banget teman-teman. Dan facehugger kebetulan ini Angela mid laner, dan dia udah pasti bakal dibutuhkan banget untuk team fight. Namun dengan Symphony of Skill seperti ini aja, Rebellion Zion nih ya, dengan Symphony of Skill kayak gini, mereka eksekusi. Lihat cara team fightnya RBL. Mereka nahan dulu Lordnya,
Walaupun levelnya sama teman-teman. Dan akhirnya baru mereka kontrol Lordnya. Cara komunikasi mereka, cara mereka eksekusi, cara mereka menyatukan skillnya oke. Rebellion Zion gue lihat ada perkembangan ya kan. Tinggal kita lihat nanti di week yang ketiga seperti apa. Karena Symphony of Skill-nya udah mulai terlihat jelas. Next ada Aura Fire nih yang mau gue kasih spotlight teman-teman. Jadi di Aura Fire kebetulan yang gue lihat sekasat mata aja nih teman-teman. Mereka tuh terlalu terbawa suasana mungkin ya. Terlalu terbawa suasana. Jadi gini, Hai ini kan jadi poros utama dari Aura Fire buat di tim mereka yang sekarang. Jadi bener-bener yang namanya inisiasi startnya dari Hai. Nah, ketika Hai udah ngelakuin inisiasi tapi gak masuk ya kan, ternyata tiba-tiba Kimura dapetin momentum. Makanya ini gue bingung Aura Fire ini porosnya di mana karena mereka masih bener-bener belum kelihatan potensi terbaiknya untuk team fight. Nih, ini yang menurut gue fatal banget dari Aura Fire. Hai itu miss ultimate-nya. Itu yang pertama. Untungnya Kimura connect skillnya. Dan gara-gara Kimura connect skillnya, Hai juga connect skillnya. Bayangin kalau seandainya di sini Hai udah nggak dapetin momentum, terus Kimura juga nggak dapetin momentum. Wah itu bakal fatal banget. Dan untungnya mereka dapat. Untungnya mereka dapat momentum. Tapi di game ini kebetulan Aura Fire dapetin 4, tuker sama 1. Van tumbang, Vincent masih hidup. Di posisi ini jelas Aura Fire nggak akan bisa ngelord. Karena apa? Karena Rebellion Zion masih punya Retribution dan itu bakal mengacaukan. Aura Fire punya setup di Lord. Apalagi duanya sekarat. Dan Kabuki aja nih kena Joyce dikit udah pasti bakal sekarat banget, bahkan bisa kena solo kill. Alhasil mereka coba buat membuang-buang waktu dengan mungkin ngambil purple buff. Dan menurut gue ini yang sangat disayangkan. Dengan mereka menggebu-gebu mungkin habis dapetin poin kill yang banyak, 4 poin kill, bayangin hampir wipe out. Mereka melakukan sebuah gerakan yang dimana sebenarnya ketika Kabuki habis clear mid di sini, mungkin dia bisa berpisah kali ya sama Kimura. Kabukinya menuju ke arah Lord, Kimuranya menuju ke arah bawah. Tapi mereka berhenti di purple buff. Dan ini menurut gua di posisi Vincent ready dengan Retribution, yang artinya walaupun mereka menuju ke arah purple buff ini bakal jadi wasted. Karena ini pasti bakal diamankan sama Vincent. Di bawah lihat 3 wave minion dari Rebellion Zion siap nge-push ke arah bawah. Karena di belakangnya ada 3 lagi. Dan udah bisa dipastikan slow pushnya dimenangkan Rebellion Zion. Mereka rugi waktu ketika ada di purple buff. Ini salah satunya yang membuat gua melihat Aura Fire oke. Mereka coba untuk bikin move, tapi sayang banget move-nya itu ternyata tidak mendapatkan rate yang untung. Dan ketika Van-nya hidup, Rebellion Zion juga pada hidup. Hero komposisinya, lihat ada Franco teman-teman dari Rebellion Zion. Sehingga membuat Aura Fire yang malah ngulur-ngulur waktu, membiarkan Aura Fire ini yang harusnya bisa mencoba untuk dapetin pick off selanjutnya, mereka yang malah ke pick off sama Rebellion Zion. Lihat Kimuranya ketangkep, di all in Kimuranya tumbang, udah dilepas abis itu Lordnya. Dan Rebellion Zion take over Lordnya. Ini menurut gue kalau misalkan di rank games mungkin masih small mistake, tapi di level MPL rugi banget tadi kalau misalkan kita ngeliat rotasinya Kabuki sama Kimura ke purple buff. Decisionnya mungkin yang paling bijak itu adalah yang tadi gue bilang ya kan, si Kimuranya ke bawah di sini nih setelah clear, Kimuranya ke bawah, Kabukinya mulai ngepuk aja Lordnya, tarik ulur aja Lordnya. Setidaknya Aura Fire itu memaksa Rebellion Zion itu show di map. Karena kalau misalkan Rebellion Zion gak show di map, lihat Audit Easy, Cars, Hais Amor, ini enak banget buat eksekusi. Apalagi mereka bawa Franco gitu teman-teman. Rainbow apalagi, Kadita, boh, lengkap udah. Ini emang komposisi hero bush, hero rumput itu penting banget. Makanya hal-hal kecil kayak gini bahaya banget teman-teman. Next kita ke EVOS dulu sebelum ke RRQ. Jadi di match Derby Classic ini gue ngambil game kedua EVOS versus RRQ teman-teman. Jadi gini loh,
Mungkin beberapa dari kalian itu pernah denger kalau gue di meja caster ngomongnya winning condition ya kan. Jadi gue bakal kasih gambaran winning conditionnya dulu teman-teman. RRQ di menit ke-21 udah tahu nih kalau winning conditionnya EVOS itu ada di Fluffy. Kenapa begitu? Karena selalu ketika RRQ ngelakuin setup, ini kan si Murayama ini kan Naomi ya kan. Naomi ini kan dengan ultimate Chow-nya, dia itu kalau misalkan dia nge-kick ke arah Dreams atau dia nge-kick ke arah atas, Fluffy-nya ini pasti bakal ngezoning si Clay atau dia bakal ngezoning Skylar. Jadi emang Terisla ini tugasnya bener-bener buat ngezoning damage dealernya RRQ. Kebetulan otomatis winning conditionnya RRQ berubah dong. Dengan mereka bawa Chow, otomatis mendingan eksekusi aja Terislanya. Nah, EVOS Legends karena udah tahu nih Fluffy bakal jadi bulan-bulanan, Fluffy bakal jadi target, mereka mengirimkan Fluffy untuk dijadikan target utama. Sehingga nantinya di posisi kayak gini, lihat Fluffy kalau show di map dikit, wah pasti bakal langsung dieksekusi. Dan ini terbukti dikarenakan Naomi langsung boom setup flicker. Di posisi ini kalau kalian jadi Dreams, apa yang kalian lakuin? Gigit Naomi-nya, ya kan? A. Gigit Naomi-nya, B. Gigit Clay-nya, C. Gigit Versik, D. Gigit Skylar, atau yang terakhir ngelord gitu loh opsinya. Ya kebetulan di sini Fluffy udah terkena efek stun dan pasti bakal terkena ultimate, pasti bakal kena gitu loh, nggak mungkin enggak. Karena udah bisa dipastikan ultimate-nya bakal dikeluarkan dan Naomi udah ready dengan ultimate-nya, flicker aja digunakan. Dan ingat winning condition RRQ itu ada di Fluffy. Kebetulan yang dilakukan Dreams, dia flicker ke belakang sana, Skylar-nya diancam. Dan itu ngebuyarin formasi dari RRQ dan itu yang sedikit ngebuat EVOS bisa mendapatkan objektif. Secara keseluruhan, memang di game ini RRQ menang. Tapi decision kayak gini teman-teman, mungkin ini jarang terjadi. Apalagi dalam keadaan yang dimana kalian udah tahu nih, wah ini gua sebenarnya bisa gitu loh memberhentikan ganking atau all in untuk temen gua. Itu di posisi Dreams. Tapi Dreams lebih milih flicker ke arah Skylar. Dan ini untungnya gak kena. Bayangin kalau kena, berapa banyak source kill yang akan keluar hanya untuk Skylar di posisi kali ini. Tapi di satu titik lainnya, Versik ready di sini teman-teman. Jadi kebetulan ini kayak wah go big or go home-nya buat Dreams juga. Untungnya dia dapat satu, ya kan? Karena ada Clay, ada Versik, itu udah pasti bakal cancel kalau misalkan all in ke Skylar. Alhasil mereka menuju ke arah Naomi dan untungnya Naomi juga nggak tumbang di sini. Disengage, tapi decision dari Dreams itu lumayan bikin formasi dari RRQ yang tadinya fokusnya bener-bener nge-follow up Naomi langsung batal semuanya. Jadi kata kunci atau kesimpulan dari yang satu ini klipnya adalah gak semua decision itu tentang cancellation. Naomi nge-kick Terisla di cancel sama Franco, nggak selamanya kayak gitu. Tapi Dreams menunjukkan bahwa dengan satu battle spell aja flicker dan kehadiran dia di sini nih di tengah-tengah team fight, dia nunjukin kalau ya udah gua mendingan gantiin job desk-nya si Terislanya. Karena apa? Karena Terisla kalau di posisi kayak gini pasti bakal ke belakang dong. Kebetulan Dreams menggantikan posisi tersebut dan berhasil. Jadi team fight-nya disengage, jatuhnya flicker sama-sama rugi dari kedua roamer, namun ya udah sampai sebatas itu aja teman-teman. Selanjutnya tadi EVOS, sekarang RRQ nih. Emang Derby Classic tuh selalu menghadirkan daging-daging yang apa ya bahasa gampangnya ya. Gue nggak tahu sih bahasa gampangnya kayak gimana, tapi kayak kalau nonton ini jiwa-jiwa main Mobile Legends tuh kayak ningkat banget. Apalagi kalau misalkan kalian menyaksikan momen-momen yang mahal. Contohnya kayak gini teman-teman. Sekarang fokusnya ke RRQ, tadi ke EVOS. Winning condition dari EVOS itu Dreams kalau bisa nangkep ke lini belakang dari RRQ atau memicu Purify dari lini belakang RRQ karena gameplay dari EVOS nih bawa Chow dan Kadita. Jadi salah satu dari mereka harus ada yang memicu Purify yang dimiliki sama Skylar atau Clay. Kebetulan kalau kita lihat dari line up-nya RRQ, mereka ada Fredrin, Xborg sama Kufra. Yang bisa diculik cuma 2, Fredrin atau Kufra. Tapi di sini nih momen dan celahnya RRQ yang dimana mereka tahu kalau seandainya mereka tuh bakal ditargetkan nih Skylarnya. Dan terlalu banyak sih pengorbanannya gue lihat dari RRQ. Jadi yang pertama itu ketika Versik narik-narik Lord dan Skylar show di mid.
Ini udah menandakan ada 2 move yang dilakukan. Dan kebetulan pas Skylarnya kelihatan, lihat yang dilakukan Versik, Skylarnya kelihatan dan hampir tertangkap sama Dreams. Versik bener-bener langsung ngelepasin Lordnya. Dia langsung cover dengan Taunt. Dan Naomi dia menuju ke Brans. Ini mengingatkan kita dengan Naomi di Timnas waktu Myanmar ketemu Timnas Indonesia. Ini kedua kalinya Naomi nembokin Brans lah bahasa gampangnya. Dan kebetulan di sini posisinya Dreams immortality-nya pecah dan langsung dieksekusi sama teman-teman dari RRQ. Lordnya emang ditahan kebetulan, dan yang menurut gue di sini pure jadi mistake adalah karena Hijume lewat Lordnya, Tas lewat Lordnya, jadi Lordnya ketahan di situ. Dreams juga lewat Lordnya sehingga ditakeover sama Banana, dan Lordnya nggak kereset sama sekali. Ini udah ngecover Skylarnya dapet. Versik kayak oke, gue korbanin Lordnya ya kan, gue bakal coba cover si Skylar. Dan Skylar punya berapa cover? 1, 2, 3 cover sama Clay. Kita hitung semuanya. Mata ke Skylar, Skylarnya selamat baru ke Lord. Ini juga menandakan gak sih kalau di rank di atas menit 18 emang lebih mahalan harga hero teman-teman dibanding sama satu Lord. Terbukti RRQ berani ngelepas Lord. Dan mereka dengan form seperti ini, yang dimana mereka mementingkan Skylarnya dulu karena Skylar adalah damage dealer, paling masuk akal komposisinya. Karena bermain cover keseluruhan, apalagi kompak kayak tadi ya kan, itu bener-bener langsung bikin Skylarnya jadi free hit yang awalnya dia terancam karena ada Dreams di sana, dan Purify-nya juga mau nggak mau ya kayak harus digunakan lah. Gua nggak tahu di sini yang nge-call siapa. Feeling gue sih Deden sih, karena dari episode yang pertama mic check RRQ tuh Deden sangat ambil alih ya dalam decision. Makanya gue kayak nganggep di sini siapapun call-nya itu yang lebih bijak adalah teman-teman dari RRQ karena mereka dengerin call-nya. Nah itu tuh sepinter-pinternya shot caller, kalau misalkan teman-teman yang ngangetin shot caller-nya buyar. Mau tahu contohnya kayak gimana? Gue nggak tahu, tapi ini bakal bener atau enggak ya. Let's check this out. Tibalah pada pertandingan EVOS versus Alter Ego di hari yang keempat. Gue nggak tahu ini pure miskomunikasi atau decision makingnya nggak begitu berjalan, atau mungkin shot callernya nggak memberi arahan. Tapi di posisi ini teman-teman bisa lihat menitannya, menit 17, Alter Ego unggul 1000. Gold laner match up-nya kebetulan Cloud melawan Leslie. Di late game, yang namanya Leslie itu kejam banget. Critical damage-nya dalam bentuk true damage nggak bisa dibendung pakai Wind of Nature. Sehingga Nino yang dengan menggunakan Cloud sudah bisa dipastikan bakal hilang dengan instan. Kebetulan di posisi kayak gini, Udil sama Pai kan kontrol mid-nya nih. Dan teman-teman harus tahu, kalau di late game, gue harus tandain sih, rumput ini dan juga rumput di sebelah sini itu tuh sebenarnya yang harus mengendalikan adalah roamer dan XP laner. Gold laner tugasnya adalah mengeksekusi dan mencari tempat untuk mendeliver damage. Kebetulan di sini Nino show, dan Nino bener-bener kedetek karena ultimate-nya dari Brans, ultimate dari Leslie. Udil juga kedetek, Rasi juga kedetek di sini. Kalau Pai, ya kayaknya Pai juga udah kedetek duluan. Jadi semua dari Alter Ego kedetek, terdeteksi. Nino di posisi kayak gini emang lebih bagus kalau sebagai Cloud dia tuh main di sini untuk ngedeliver damage ke sini dan ngedeliver damage ke sini. Cuma di posisi seperti ini Rasi gak bisa ngebadanin ke depan karena memang dia posisinya setengah darah dan dia lebih milih Lord defensif. Artinya apa? Artinya pas Ninonya di sini nih, dia nggak dapat informasi dari sini, dia nggak dapat informasi dari sini. Apalagi dia cuma dapat informasi, oke, Leslie udah buka ulti, tapi nggak lebih dari itu. Dan kebetulan di sini Fluffy saat sebelum Ninonya masuk rumput di sini nih, dia ngelihat kalau Nino show dan ngeluarin skill 2. Wah, itu udah clear banget kalau Nino benar-benar sendirian di sini. Dan yang terjadi adalah Fluffy bukain mapnya dan satu hit hilang Cloud-nya. Wah, dari sini blundernya Alter Ego bawah. Bener-bener kayak, wah ini gue nggak tahu nih miskomnya di mana. Kalau kalian nanya sama gue apa yang
miss dari Altrigo gua rasa terlalu banyak. Entah shot callernya, entah decisionnya, terlalu banyak. Dan setelah Ninonya tumbang, lihat take over dari EVOS. Mereka langsung zoning. Fluffy-nya nggak tumbang. Freelord lagi. Nah, ini dia nih. Yang kalau dari sudut pandang gua, di sini pure. Sorry to say no, ini pure mistake Nino sih, serius. Ini pure mistake Nino karena dia terkena jab di sini ya kan, terkena serangan dari Brands. Dan ini sakit banget sih damage-nya. Lihat. 2 hit itu ya. Boom. Real 2 hit. Gue nggak ngerti. Kalau bisa gue simpulkan kayak gini aja kali ya. Entah kenapa selalu ada gerakan tambahan dari Altrigo. Nah itu closing statement gue buat di recap kali ini. Dan sekaligus itu menjadi penutup untuk recapnya, tapi belum, karena masih ada yang satu ini nih, jadwal untuk di minggu yang ketiga dan akan dimulai dari tanggal 3 Agustus sampai 6 Agustus. Silahkan di screenshot teman-teman semuanya, dicatat tanggalnya juga ya kan. Jangan lupa untuk saksikan terus MPL Indonesia season yang ke-12, karena emang tiket dari M5 itu akan didapatkan dari 2 tim Indonesia yang berada di grand final nanti di babak playoff. Kira-kira siapa? Tulis di kolom komentar. Dan gua KB, sampai jumpa lagi di recap minggu yang ketiga. Jangan lupa bahagia. Dadah. Jangan lupa juga ya buat beli tiket di Blibli. Linknya gua taruh di description dan juga di pin chat. Bye.